Kita lanjutkan pelajaran kitab Ukudulujen. Kemarin sebelumnya apa kemarin tuh ya? Bahasan apa ya? Terakhir tuh jinah itu ya. Kemarin tuh Waqala Nabi SAW kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zinah. Dalam hadis kemarin tuh dijelasin bahwa kita anak Adam itu sudah digariskan ada perbuatan atau dosa jinah gitu ya. Dan kemarin itu yang pertama pal ainani, yang pertama jinah itu kalau yang besar jinah muson dan jinah guer muson. Kalau yang besarnya itu kemarin tuh begitu ya, hubungan badan itu jinah besar. Tapi bukan hanya itu saja jinah itu, kemarin tuh ada juga jinah mata ya. Pal ainani, jinah mata itu adalah an-nazru ila ma la yahillu, melihat yang tidak halal ya. Kemudian kemarin yang kedua jinah telinga, kuping, wal uzunani zinauma al istima, mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Kayak apa itu kemarin? Dengerin yang gibah ya, yang ngegosip. Nah itu ya, saya nggak ngomongin orang, tapi kita ngedengerin yang ngomongin orang. Nah itu jinah juga, itu dosa gitu, jinah juga ya. Oke lah, cek eteh teh sa jamaah teh nu ngaji teh. Mang Guntur sa. Etehna Mang Guntur sa. Oh, Teh Timi. Mana Teh Timi mana? Teh Timi nang enggak datang dia tahu. Oh, enggak datang. Teh Timi sama saya jadi teh. Memen. Teh Memen mana? Enggak datang, emang adiknya doang dong. Oh. Tuh Teh Idah tuh. Itu adiknya. Teh Idah adina Teh Memen. Iya, anak Bang Midi. Anak Abang Midi kata. Dia nu dua teh ngaji. Lainnya maksudnya Mayajid teu wauh gitu nya. Sugan Teh Memen wauh ka Mayajid gitu. Atau soalnya kan imana deket baheula di ditu nya. Sama etanya anakna kenal, itu mah kenal. Teh Idah mah enggak inget dah. Kalau Mang Toler kenal, iya. Beda umurna urangnya. Oh, enggak hadir berarti nya teh etanya. Oh, hajatan ya. Kemudian yang ketiga walisanu, sekarang jinah lisan. Yang ketiga jinah lisan. Apa jinah lisan atau maksiatnya lisan kita ya? Jinahu al-kalam, jinah lisan ma adalah ngomong itu jinah lisan. Ngomong apa? Bima la yanfa'u dunyan waladinan, ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya secara dunia, secara agama nggak ada manfaatnya. Nah itu haram jinahnya itu lisan mah ya. Bahkan yang salah satu harus paling dijaga, di dalam hadis-hadis banyak dijelaskan bagaimana kita bisa menjaga lisan ya, lisan kita, omongan kita ya. Banyak banget deh ini mah ya, gibah itu ya salah satunya ya. Gibah, ngomongin orang itu jinahnya lisan berarti ya. Mulut kita, lisan kita dipakai ngomongin orang, atau misalnya nyinggung orang, nyakitin orang omongan kita. Nah itu jinah lisan itu ya. Atau ngadu domba juga kan, yang suka ngadu domba orang itu kan lisan juga ya. Cuman ya sekarang ini ya, kalau di surah Yasin yang suka dibaca sama kita tuh ada ayat al yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun. Al yauma nahtimu, nanti di akhirat hari itu nahtimu dikunci, ala afwahihim, mulut kita, lisan kita nanti digembok, dikunci di akhirat sama Allah ini. Ketika kita dihisab, diperiksa sama Allah ya, mulut kita nggak bisa ngomong, dikunci. Wa tukallimuna aidihim, yang ngomong tangan. Wa tukallimuna ini yang ngomong nanti di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita. Tangan jadi ini ngomong ini. Jangan dipikirin dari sekarang ini ya, ngomongnya gimana nih tangan kan itu ya. Jangan. Pokoknya nanti dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, tangan kita bisa ngomong di akhirat tuh nanti. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi nih. Ini kaki ngomong gitu ya, membenarkan atas apa yang dilakukan oleh diri kita. Jadi yang ngomong tangan, yang menjadi saksi kaki. Waktu atas hadu arjulum bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Itu kalau ngelihat ayat secara tekstual tulisan begitu ya. Jadi nanti gitu ya di akhirat, ketika kita dihisab sama Allah, mulut kita nggak bisa ngomong, dikunci, yang ngomong tangan, yang jadi saksi kaki. Kata ayatnya secara syariat begitu. Padahal kenapa nanti di akhirat kejadiannya seperti itu? Karena ternyata sekarang juga di dunia yang udah banyak ngomong mah tangan kita, ternyata begitu ya. Padahal, tapi ini juga kan ya nggak terjawab tahun ini ya, yang nggak terjawab tahun lalu, di zaman tahun 40, 60 nggak ada kali ya tangan ngomong, jarang ya dulu ya, jarang lah gitu ya. Sekarang bikin surat doang kali begitu dulu mah. Tapi kalau hari ini mah benar terjawab banget gitu ya. Dipakai ngetik itu tangan kita ya. Bahkan mulut lebih banyak diam hari ini ya. Kemarin waktu demo, lagi demo kemarin itu, yang lagi demo parah kemarin ya. Emang itu yang ngegerakin pendemo apaan kemarin? Ketikan itu ya, tangan ya. Emang ada yang di speaker di Al-Furqon besok demo pengumuman gitu? Nggak ada kita ya, di masjid-masjid nggak ada tuh yang begitu. Tapi yang semua ngegerakin demo kemarin tuh dari media kan gitu ya. Dia dari tangan kan, dari ngetik, dari media kan, live di TikTok apa kan gitu ya. Itu tangan, awalnya sih tangan dulu ya. Jadi bikin framing, opini, narasi apalah gitu kan ya di media itu ya. Bikin tulisan-tulisan kan ya untuk pemberontakan. Jadi memang ternyata hari ini yang lebih banyak bicara adalah tangan melalui tulisan-tulisan di media gitu ya. Banyakan itu ya. TV sama HP sekarang lakuan mana? Iya, TV mah kan ngomong, berita ya. Nggak ada tulisan kalau di TV mah jarang kan ya. Paling juga yang di bawah yang suka jalan itu ya, yang itu di situ paling tulisan dikit doang ya. Tapi banyaknya mah kan berita mah ngomong di TV mah. Tapi kalau di HP mah ya ada juga yang bicara ya, tapi banyak juga dari grup-grup WA itu kan yang broadcast itu kan yang paling berat mah itu ya, berita-berita dari situ. Nah maka itu iya ya, kenapa ya Allah sampai ngingetin nanti di akhirat yang bakal ngomong tangan. Ya ternyata emang yang banyak ngomong itu sebetulnya tangan kita ya, lisan kita malah sekarang jadi sedikit ngomong jadinya ya. Itu ya. Dan tetapi apapun itu tetap yang paling harus dijaga mah lisan kita, karena emang ya tetap aja ya, apalagi lah ibu-ibu ya HP ya ngomong kita makan gitu, tetap aja ya masih banyak ngomong lah kita mah ya. HP mah jarang lah itu buat yang muda-muda kali ini. Tetap aja kita ngomong apa aja kita dikomentari kan gitu ya. Ini kalau dari sini nih kita ke Jawa rombongan lah apa gitu ya, apa aja kita ngeliat di jalan pasti dikomentari sama kita ya. Itu gede amat ya, apa aja gitu ya, udah amat diem aja tidur kayak di mobil gitu ya. Tapi apa aja kita komen, lah itu orang kok begitu ya. Apa ya dikomentari gitu ya. Ya Allah, mending kalau itu manfaat gitu ya. Tapi kalau ada lagi sih yang kagak ngomentari alam sekitar, ada ya. Tapi urusan laki, urusan anak selesai itu ya, cerita dari Keranggan ya, jalan mobil sampai ke Bandung, sampai ke semua diomongin, udah tetangganya diomongin, udah apa aja diomongin ya.
udah tukang sayur lah, udah apa aja pokoknya diomongin ya. Itu lisan kita ya Allah. Nah ini hati-hati karena lisan juga ada jinahnya. Maka salah satunya ya yang harus kita jaga omongan kita supaya manfaat, salah satunya dengan zikir. Nah itu ya, ada yang disebut zikir lisan. Itu ya. Nah, salah satu untuk mengimbangi. Aduh, tadi kita ngomongin orang sejam. Nah, itu imbanginya tuh dengan zikir lisan. Misalnya 1 jam misalnya gitu ya. Atau tadarus Qur'annya gitu ya. Nah, itu dengan zikir lisan paling enggak begitu dah. Atau tadi ngomelin suami kan gitu ya. Ini berarti sekarang ngenasehatin tetangga kali gitu ya. Buat ngimbanginnya kali gitu ya. Supaya iya lisannya jadi ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Dipakainya dengan zikir lisan. Zikir lisan itu kayak apa contohnya? Yang bisa dilakuin tuh apa? Kalau zikir lisan kita apa? Kan ada 3, zikir itu kan 3 ya. Zikir lisan, poho deui, lupa lagi. Zikir jinan, zikir abdan. Kan 3 tuh. Zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Kalau zikir lisan kan berarti lisan yang zikirnya. Kalau zikir jinan, hatinya ya yang zikir. Kalau zikir abdan, badan. Berarti kan begitu ya. Nah, kalau zikir lisan tuh kayak apa contohnya tuh? Baca subhanallah ya. Subhanallah itu kalimat tasbih, subhanallah ya. Terus baca apa lagi? Alhamdulillah. Kalimat apa itu? Kalau alhamdulillah sebutnya kalimat tahmid. Tahmid ya. Terus baca Allahu Akbar. Itu kalimat apa? Nah, itu pada tahulah itu ya. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ada lagi sholawat, istighfar, baca Quran banyak tuh ya kalimat. Nah, ada juga kalimat tahlil. Ya. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Nah, itu tahlil itu ya. La ilaha illallah. Nah, itu disebutnya kalimat tahlil itu kan ya. Tahmid, tasbih, tahlil, takbir ya. La haula hauqalah berarti ya. La haula hauqalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil banyak ya. Tadarus Quran banyak juga ya. Nah, dari sekian banyak bacaan zikir lisan, yang paling abdolnya zikir, abdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling abdolnya zikir kalau kita mau zikir lisan adalah baca la ilaha illallah. Itu paling abdol tuh, paling utama itu berarti ya. Nah, la ilaha illallah itu kalimat apa? Tahlil. Berarti tahlil ya, paling abdolnya itu ya. Kalimat zikir itu kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah paling utama, paling abdol? Karena disebutnya miftahul jannah, disebutnya ya. La ilaha illallah mah disebutnya miftahul jannah, atau kita sebut juga kalimat tauhid. La ilaha illallah itu disebutnya kalimat tauhid. Apa itu miftahul jannah? Kunci surga, pembuka surga. Artinya dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis kan ada ya, siapa orang yang akhir ucapannya ketika sakaratul maut la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya bisa ngucapin la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Enggak ada kalimat lain ya. Enggak. Siapa orang yang bisa baca sholawat ketika sakarat masuk surga? Enggak ada. Siapa orang yang bisa baca hasbunallah masuk surga? Enggak ada ya. Tapi yang ada hanya la ilaha illallah. Makanya wajar dia disebutnya abdul zikri, zikir paling utama, karena bisa memasukkan seseorang ke surga. Selain itu bisa menghapus dosa. La ilaha illallah itu ya, bisa menghapus dosa.
Kayak orang kafir. Orang kafir dari kecil, dari ingat sampai tua kafir. Anu itu udah dosanya udah kayak apa tahu ya. Orang Kristen, orang Hindu kan kafir. Begitu umur 90 tahun dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam kan disuruh syahadat doang. Baca syahadat. Di dalam syahadat ada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu dengan dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah segitu doang ya syahadat itu ya. Maka dia dinyatakan Islam, Muslim, dan dosa kafirnya berpuluh-puluh tahun hangus langsung. Ini kenapa la ilaha illallah jadi paling utama-utamanya zikir. Ya apalagi model kayak kita gitu ya, yang dosanya dikit-dikit dah, mudah-mudahan kita mah kan gitu ya. Enggak kayak orang-orang tadi ya. Kita mah bikin dosa nih, kan ini hari Rebo nih. Nanti kan dari pulang ngaji kita udah mulai bikin dosa tuh. Kagak udah masuk Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah seminggu kita bikin dosa tuh. Nanti Rebo besok kita ngaji lagi nih ke sini. Kan tadi tahlil lagi kita, udah tahlil. La ilaha illallah. Nah, udah seminggu. Jangankan seminggu tuh ya puluhan tahun aja sama Allah dibersihkan dosa kita ya. Apalagi cuman seminggu gitu. Apalagi kalau yang rajin mah setiap habis sholat baca la ilaha illallah yang rajin mah ya. Waswiridan ya, kita pasti baca la ilaha illallah ya. Habis sholat udah itu mah. Dosa johor hilang asar, dosa asar hilang udah itu mah ya udah. Udahin pokoknya mah bersih-bersih udah ya dengan baca la ilaha. Udah itu ya. Asal mau baca la ilaha illallah. Nah, itu ya, zikir. Makanya tadi ngomongin orang 20 menit, udah aja la ilaha illallah kita tuh ya 30 menit gitu ya aja. Kita kalau baca la ilaha illallah tadi berapa kali tadi? Yang barusan kalau tahlil kita baca berapa kali itu? Dikit ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah dikit-dikit gue ya. Nanti yang banyaknya, kalau lama-lama baca la ilaha illallah mau ngaji kelamaan ya. Jadi kita ntar yang lamanya mah habis sholat kita baca lama itu mah ya. Habis sholat biasanya ibu-ibu bacanya berapa? Kalau baca ya. Kalau kagak mah doa aja langsung doa ya. Baca paling enggak 100 kali habis sholat ya. 100 kali kelamaan 33 kali. 33 kelamaan 11 kali. 11 kali kelamaan 3 kali. 3 kali juga kagak mau Allahnya aja tuh ya Allah udah gitu. Ya gitu aja kan ya. Ya Allah udah deh sekali gitu. Males amat ini. Lagian kan itu mah tabungan. Kalau kita biasa hidup baca la ilaha illallah mudah-mudahan pas sekarat juga kan enteng baca itunya. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu. Alaiha nahya hidup dengan la ilaha illallah, alaiha nahya. Wa alaiha namut sakarat juga mati pengennya bisa baca la ilaha illallah. Wa alaiha nub'asu nanti juga dibangkitkan dari kubur kita dibawa bendera la ilaha illallah. Benderanya Nabi itu la ilaha illallah itu ya. Benderanya Kangjeng Nabi. Nah, jadi ya dari sekarang kita celengan rutinin baca itu biar ke bawah sekarat, biar ke bawah sampai akhirat kan gitu kita pengennya. Tapi kalau semasa hidupnya nggak mau pada tahlilan, nggak mau baca la ilaha illallah ya jangan harap nanti pas sekarat bisa baca la ilaha illallah. Walaupun ditalkinin ya orang pada ngebisikin la ilaha ya walaupun dibisikin kayak kalau waktu hidupnya nggak mau baca la ilaha illallah mah mingkem aja ya. Tapi kalau yang biasa baca la ilaha illallah mah nih, ini kalau ibu-ibu mah semua jamaah-jamaah pengajian mah udah ini mah udah yakin aman ini mah udah. Ya mau gimana nggak aman kita tiap rebo baca ya, tiap habis sholat baca udah ini pokoknya lagi sakarat udah la ilaha illallah udah kita mudah semua ya. Yakin lah. Ya kita baca mulu ya.
Lagi emang kita nggak rasa baca mulu kita mah. Apalagi kalau ada yang meninggal gitu lah, ilah ilallah mulu dah pokoknya ada yang meninggal mah ya. Apa aja kita mah ya acara potong rambut kayak pasti tahlil kita mah ya. Apa aja udah kita udah banyak celengannya nih insyaallah ya. Mudah-mudahan kita mah aman udah la ilallah udah aman, biar ringan, biar aman, biar gampang. Itu kayak teror waktu cerita ya, waktu almarhum Kak Didi nggak ada, ya begitu kan ujungnya teh ya. Alhamdulillah dikasih mudah baca la ilaha illallah ketika sakarat. Ya udah dah pokoknya orang mah gimana waktu hidupnya dah gitu ya. Kalau emang dia diringanin insyaallah diringanin. Insyaallah. Dan itu aja udah ya, kejaran kita, target kita itu aja ya. Kita pengen ketika sakarat bisa ngucapin la, udah karena hadisnya kan begitu ya. Yang bisa ngucapin itu dijamin masuk surga, udah kan begitu ya. Udah gitu aja kita. Makanya jangan kalau lagi ada yang sekarat jangan banyak bacaan macam-macam, nggak boleh ya. Kalau nalkinin menyebut lah, sholawat lah, istighfar lah, jangan ya. Udah jangan pakai gitu-gituan. La ilaha illallah aja udah bisikinnya. Terus jangan kencang-kencang, jangan cepet-cepet lah. Kalau emang terasa berat nih, kita lihatnya dia berat nih si yang lagi sekarat, Allahnya aja ya. Allah gitu aja. Itu jangan lepas sampai dia meninggal aja gitu, sampai habis lah gitu ya. Kan kelihatan tuh kalau udah ini mah ya. Pokoknya jangan berhenti ngebisikin sampai dia bener host meninggal gitu ya. Bacain terus itu ya. Tapi kalau kayak mode-mode ibu-ibu ini mah udah nggak usah ditalkinin, besok udah nggak usah. Udah baca sendiri. Bener baca sendiri udah. Tak kalau ada yang nalkinin juga sudah sono gitu aja udah. Udah nggak usah dituntun, mama udah lancar gitu ya. Udah emang setiap makanan kita sehari-hari, lailallah mah udah. Kalau ada yang nalkinin gitu aja, udah sono gitu sono. Udah nggak usah ditakin bisa gitu. Nalkinin kabur itu ya. Ngapa sih orang sekarat pakai dasar hidupnya ngambek mulu kali ya. Itu artinya kalau udah kita biasain lah ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau yang meninggalnya nggak ketahuan katanya, terus dia nggak ketahuan mengucapnya juga. Dia tahu-tahu yang udah meninggal aja kan ada yang lagi tidur, nggak bisa bangun lagi gitu. Ini mah dalam situasi ya itu ya sebenarnya itu tadi makanya karena kita juga nggak pernah tahu ya nanti kita meninggal tuh apa orang pada tahu kan itu ya, apa kita meninggalnya lagi tidur gitu ya. Nah itu juga ya artinya karena kita nggak pernah tahu di mana dan sedang apa kita meninggal, maka udahlah kita mah jangan ngarep-ngarep talkinin orang gitu ya. Mendingan kita mah udah aja deh sekarang kita ngebiasain biar walaupun gak ada yang nalkinin tapi kalau orang soleh pasti begitu ya, orang soleh pasti begitu. Walaupun dia nggak ada yang nalkinin, dia pasti nalkin sendiri. Walaupun nggak ada yang bacain la ilaha illallah, dia pasti baca la ilaha illallah sendiri, pasti begitu. Dan ya inilah jadi pelajaran juga buat kita ya. Iya ya, siapa yang tahu umur, di mana saya meninggal, kenapa juga kita ngandelin orang ngebisikin talkin gitu ya. Mendingan udah aja kita aja dah dari sekarang nyelengin la ilaha illallah, habis sholat baca, mau ngaji baca mulu kita tahlil gitu. Supaya nanti mau ada nggak ada yang nalkinin kita talkin sendiri gitu ya. Ya kita berharapnya begitu aja ya. Emang repot juga ya, udah mah bukan ahli tahlil, bukan ahli zikir, mati kagak ada yang tahu. Wah, bisa-bisa setan itu yang itunya ya, ngeri itu mah. Ya, jadi jinah lisan kita adalah bicara. Maka itu salah satunya untuk bisa menjaga, mengimbangi dari zikir adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dengan zikir misalnya. Terus wal yadu, jinah tangan. Apa jinah tangan? Al-batsu, nampar. Al-batsu itu ya. Jinah tangan itu salah satunya nampar. Atau wal ahzu, ngambil yang bukan hak berarti ya. Ringan tangan, nah itu jinah tangan itu ya, ringan tangannya. Laki dikit-dikit nampar, dikit-dikit nempeleng, ya nauzubillah ya, jangan ya. Ibu-ibu juga sama ke anak-anak gitu ya. Mau marah mau bagaimana, ngegebuk ini jangan.
Baik kalau ditampar-nampar lagi mah ya itu mah. Eta mah lamun cek bahasa Jepangna gembrung galendo eta mah ya. Mencek bahasa Jepangna eta nya. Gembrung anu wargina teh nyai mana? Dengajinya. Nya. Mencek orang Tasik mah eta gembrung galendo. Artina anu burung jeung nu gelo. Salakina nampiling pamajikana nampiling deui eta mah nu edan duanana ya. Salakinya nampar aja udah salah kan itu ya. Bininya make ngelawan nampar lagi. Jadi orang salah dua itu ya. Jangan kita mah ya. Laki jangan ampe ringan tangan. Kita ge kalau emang terpaksa kena ringan tangan suami jangan samanya gitu mah. Udah diam aja. Jangan ditamparin laki diam memang kita ya. Ditampar laki diam gitu ya. Diam karena mau ngelawan takut ya itu. Laki kagak ada, anak dijajarin sama kita. Iya. Dilampiasinnya ke anak, jangan ya. Jangan ya. Jangan jinah tangan gitu ya. Jangan ya. Bahkan kalau dalam satu ayat ya Allah ngingetin kepada Kangjeng Nabi, "Pabima rahmatim minallahi lintalahum." Pabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta pazzon golizol qalbi lang paddu min haulik. Muhammad, kalau bukan karena kelembutan hatimu, karena rahmat yang aku berikan kepadamu, engkau jadi lembut, maka karena kalau kamu keras, kasar, lang paddu min haulik, orang pasti akan menjauh darimu. Kan itu ya. Itu salah satu pesan yang Allah sampaikan kepada Kang Nabi kan itu ya. Artinya tugas kita kan merangkul orang. Ya kalau kayak di keluarga berarti kan keluarga, suami kan untuk keluarganya. Kalau sekali-kali aja kita berbuat kasar, keras, udah nggak bakal ya di sini juga kan kalau ada ibu-ibu yang kasar, siapa yang mau ngedeketin kan itu ya. Kenapa Kangjeng Nabi itu di mana saja berada udah kayak gula yang diinin gerubutin semut kan begitu ya. Orang tuh pada datang ngedeketin ya karena Nabi punya sifat lemah lembut gitu ya. Rahmat itu ya, rahmatalil alamin itu lemah lembut ya. Enggak pernah main kasar gitu ya. Enggak ada Nabi mukul kecuali ketika perang terpaksa itu juga ya. Kalau dalam rumah tangga enggak ada gitu ya. Nah ini juga terutama dalam keluarga kita deh ya, saya sering nyampein ya, alhamdulillah gitu saya dapat nasihat dari orang tua, dari guru gitu ya. Kalau dari orang tua mah karena ngelihat abah kan begitu ya, itu juga dapat ceritanya doang kan gitu ya. Terot pada cerita ke Agus gitu, ke Ujang, galak abah sok ngagebu kan itu ya. Balik Bang Hamdan ngaji make ginian nih, make lekar kata Bang Hamdan, gua kalau kagak bisa lekar nih naik ke kepala gua katanya gitu ya. Jadi ngaji dulu begitu abah itu galak gitu ya. Tapi ya kalau orang tua galak juga memang punya ukurannya ya. Tapi kalau model kayak kita galak, anak ngelawan gitu mah ya. Makanya kita takut ke orang tua teh. Jadi ngehormat jadi takut. Tapi kalau anak sekarang apalagi kalau sama gurunya kan itu ya, dia bisa ngelawan. Jadi udahlah mendingan jangan make hal-hal kayak begitu ya. Jadi pendekatan dari ya terutama di rumah tangga lah ke anak, jangan sekali-kali berani mukul, nampar, nyabet, jangan dah. Sebisa-bisa ya, kecuali kalau emang udah gak bisa, agama juga ngebolehin. Saya alhamdulillah ke istri, ke anak 6, 5 sampai hari ini 1 juga gak ada yang kena entongkeun dipukul lah, disintrek, dijewer, gak ada. Karena manusia kan punya akal, punya hati. Sentuh aja akal dan hatinya, goyang manusia mah. Gak usah pakai kasar-kasar begitu, sentuh aja hatinya dengan omongan yang baik gitu ya, sentuh, kena aja hatinya, udah goyah manusia mah. Sekeras apapun manusia mempunyai itu. Tuh bisa majid, imam emang diomongan hese banget, emang imam hese. Nah, kecuali kalau yang susah dah kali gitu ya, itu pun kita jaga cara memukulnya gitu. Tapi sebisa-bisa mah, karena jangan kan dipukul ya, anak kalau disentak aja kan mentalnya itu, kalau kata orang Tasik mah jadi geger
geger kalongan ya sebutnya gitu ya, tenggengan ya disebutnya ya. Itu gara-gara anak sering yaitu disentak, dikerasin, itu suka tenggengen ya kalau kata itu ya, tenggengen gitu ya, ngelamun, melohok gitu kan bocah teh ya, jadi nggak konsen karena emang kena mentalnya gitu. Kecuali kayak orang tua kita dulu, dia mah galak tapi galaknya sayang kalau kata guru mah gitu ya, orang tua dulu mah gitu ya, galak tapi sayang. Kita mah galaknya emosi gitu mah ya, sampai napas gitu kita mah kalau marah teh kan gitu ya, dasar lu gitu ya, kita mah beneran emosi ya. Kalau orang tua dulu mah galak tapi sayang gitu ya, jadi dia bukan dasar emosi ya orang tua dulu mah, karena emang sayangnya gitu ya, galak. Jadi akhirnya kita yang digebuknya juga enggak membekas gitu ya, kesal udah hilang gitu ya, enggak membekas gitu ya. Apalagi ajengan mah di Tasik, santri habis diomelin, udah beres nih diomelin, udah dipukul apa langsung dipanggil, ayo makan. Nah suka diupahin langsung gitu ya, jadinya kan mentalnya sembuh gitu ya. Iya, kita mah kesal 3 hari kesalnya kan, udah memukul kagak ditanya, udah membekas ke anak kita jadinya. Akhirnya anak kita nggak betah di rumah, udah nggak betah, keluyuran nyari yang aman di luarannya, udah bahaya gitu. Daripada gitu mendingan baik-baik aja dah kita ngomongnya ya. Nah itu jinahnya tangan memukul. Kemudian warijlu, jinahnya kaki, alhuto, melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang, maksudnya ya, jalan ke tempat-tempat yang dilarang. Kaki itu kaki ya. Tapi kaki mah ya nanti di akhirat kan jadi saksi doang kaki mah ya. Sebetulnya dia nggak banyak peran ya kalau kaki mah ya. Kaki mah gimana mata, gimana telinga, kaki mah begitu ya. Gimana lisan, kaki mah begitu. Yang paling ini hati nanti gitu ya. Coba kalau mulut kagak pengen makan, kaki nggak bakalan jalan kan gitu ya. Ya kalau mulut aja nih, mulut kita nggak pengen makan ya, masa iya kaki jalan nggak mau ngapa-ngapain, nggak mungkin ya. Atau mata nggak pengen ngelihat ibu-ibu yang senam di depan Indomar kan gitu ya. Iya kalau mata nggak pengen ngelihat ibu-ibu yang senam nih lelaki, masa iya kaki mau jalan nggak dia. Jadi emang ini kurang ini sih, dia mah saksi doang sih ya. Jadi nanti kalau ditanya mau ini mata dipakai apa? Ngeliatin pantat perempuan kan gitu ya. Di mana hari Minggu yang senam tuh di depan Indomar gitu ya. Nah baru kaki ngomong, iya benar ya Allah, hari Minggu jam sekian ini saya nih dipakai jalan ini saya ini gitu doang. Kaki mah emang perannya nggak terlalu lah dia mah ya, ngelangkah doang dia mah ya. Paling ya agak beratnya kalau suka nendang, kaki mah gitu ya. Kalau orang ditendang gitu ya, yang suka nendang lah, yang suka marah ngambek gitu ya. Laki nendang ini pintu WC bolong kan gitu ya, berantem sama bini kan itu ya, itu paling lah nanti dosa-dosanya mudah-mudahan kayak begitu deh ya, nendang yang bukan yang harus dilakukan. Sudah sampai situ, insya Allah nanti kita lanjutkan wal qalbu yahwa wa yatamanna, maksiat jinah hati gitu ya, nanti besok insya Allah apa saja ini sampai jinah kaki melangkah ke tempat yang dilarang. Insya Allah nanti kita lanjutkan jinah hati wal qalbu yahwa wa yatamanna. Mudah-mudahan manfaat, amin.